Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yanti dengan NIM 212111150 dari kelas 7I. Di sini saya akan mereview buku dengan judul buku Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis oleh Ahmad Miro dan Sutramanyodo dengan total halaman 308. Di sini saya akan membahas beberapa seperti ketentuan umum, asas dan tujuan, kedudukan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, klausula baku, tuntutan ganti rugi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, penyelesaian sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta sanksi. Ketentuan umum. Definisi perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik. Asas dan tujuan. Asas terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Apabila diperhatikan substansi dari kelima asas tersebut, maka asas prioritas dapat dibagi menjadi 3 asas, yakni asas manfaat meliputi asas keselamatan dan keamanan konsumen, asas keadilan meliputi asas keseimbangan, serta asas kepastian hukum. Sedangkan untuk tujuan terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, diantaranya meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kedudukan konsumen. Globalisasi dan perdagangan bebas mendukung kemajuan teknologi telekomunikasi. Akibatnya penyediaan barang dan atau jasa berbeda-beda, baik diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri. Kondisi ini memungkinkan salah satu pihak dapat menikmati keuntungan yang baik bagi konsumen ketika kebutuhannya diinginkannya terpenuhi. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan posisi pelaku ekonomi dan konsumen, serta melemahkan posisi konsumen yang menjadi subjek kegiatan komersial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan badan usaha melalui berbagai bentuk promosi. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara keseluruhan pada dasarnya dikenal dengan 10 macam hak konsumen. Di antaranya, hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, serta hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Sedangkan untuk kewajibannya sendiri diatur dalam pasal 5, diantaranya membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Lalu, kewajiban pelaku usaha sendiri tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Maksudnya, pelaku usaha tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, menjamin mutu barang dan atau jasa yang produksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Maksudnya, barang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerugian maupun kerusakan, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang apabila yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Klausula baku. Pasal 18 ayat 1, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila salah satunya huruf A, yakni menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Apabila diperhatikan substansi dari pasal 18 ayat 1, yakni larangan membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, seharusnya larangan tersebut dibatasi untuk jangka waktu 4 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 27 huruf E Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menentukan pelaku usaha yang diproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Ketentuan ini berlebihan karena sama sekali menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas tanggung jawab dengan cara mencantumkannya dalam klausula baku seperti itu. Sedangkan klausula eksenerasi sendiri ialah klausula dalam suatu perjanjian yang mana salah satu pihak menghindari kewajibannya membayar ganti rugi. Tuntutan ganti kerugian. Secara umum ada dua jenis, yakni tuntutan ganti rugi berdasarkan uang prestasi dan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Perbedaan keduanya, jika uang prestasi terikat dengan perjanjian sedangkan perbuatan melanggar hukum belum tentu ada hubungan kontrak, sehingga pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi meskipun tidak pernah ada hubungan kontrak. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Penyelesaian sengketa. Pasal 45 ayat 1, untuk menyelesaikan sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan pada lembaga peradilan umum. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Terdapat tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tertera dalam pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satunya dalam huruf A, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Arbitrase sendiri ialah cara penyelesaian perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Konsiliasi, penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator. Mediasi, penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Singkatnya, arbitrase, konsiliasi, dan mediasi ialah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Arbitrase dilakukan berdasarkan perjanjian, sedangkan konsiliasi dan mediasi dilakukan melalui musyawarah dan perundingan dengan bantuan mediator. Sanksi. Sanksi perdata ada dua penyelesaian, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan. Sanksi administratif. Sanksi bagi pelanggar hukum dapat berupa teguran tertulis, peringatan, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi pidana. Dalam pasal 62 diberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, diantaranya pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian sesuai ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sementara di luar tingkat pelanggaran tersebut, maka berlaku ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana berupa denda termasuk dalam jenis hukuman pokok, bagaimana dimaksud dalam pasal 10 diantaranya hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Adapun hukuman tambahan seperti pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.